Halo semuanya, sekarang gantian aku yang nemenin Kevin Hendrawan di lunch break. Tadi kita kayaknya udah rame-rame ya, ada morning booster bareng Gea sama Siva, terus ada juga makeover tips by Mirabet, dan ada cooking challenge ya sama Chef Eric dan juga Anwar. Dan sekarang gantian aku yang bakalan ngobrol-ngobrol, dan aku mau menyapa buat kalian semua, semoga kalian sehat-sehat terus, dan juga tetap semangat meskipun kalian di rumah masing-masing, bukan berarti kalian harus lemes, bukan berarti kalian harus patah semangat, tapi justru di rumah ini adalah waktu quality time, guys. Oke, okay? Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol santai aja sebenarnya. Kita akan ngobrolin yang namanya sosial media. Yang nggak sih, tiap hari kalian itu uh, ngeliatin sosial media. Apalagi kalau lagi work from home kayak gini kan, di rumah aja, bener-bener physical distancing, sosial media itu jadi kayak best friend ya kan tiap hari. Nah, langsung aja nih, aku udah sama pihak dari Facebook, namanya Mas Ruben Hattari. Halo, apa kabar Mas Baik Ruben, sehat? Kevin, kabar baik, alhamdulillah sehat. Mantap. Gimana, ini lagi di rumah nih? Lagi di rumah yang study room, Ya. campur ruang main anak, campur semuanya deh. Oke, itu backgroundnya seru banget ya. Ada Apa nih? unicorn-unicornnya itu backgroundnya. Little Pony koleksi Little anak saya. Pony, iya 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 benar. Fokusnya ke situ ya, biasa netizen kan gitu. Hal materinya apa, fokusnya kemana gitu. Bukan punya saya kok, bukan punya. Oke. Tapi keluarga sehat-sehat aja ya. Alhamdulillah keluarga sehat semua. Waduh, puji syukur. Udah berapa hari di rumah? Kev, kalau kita di Facebook itu sebenarnya saya udah lupa hari ya keberapa ya, tapi Oke. kita itu mulai mulai working from home itu sebenarnya seminggu setengah sebelum satu Jakarta tuh mungkin mulai working from home ya. Jadi itu berapa tuh? Oke. Sebulanan Sebulan lebih tuh. setengah lebih deh berarti di rumah. Sebulan setengah, sebulan Oke. setengah. Ya Gimana lumayan lama rasanya? sih. Gimana Kevin gimana? rasanya di Udah rumah lama aja? juga. Di rumah juga ini kayaknya minggu ketiga. Oke. Jadi ya kayak sosial media ini udah jadi temen sehari-hari banget sih. Nggak ada kayak most of the time di sosmed aja gitu. Sama live Ya. streaming di Facebook kan, mau jadi gamer. Thank you, thank you, thank you. Sama-sama, it's a pleasure. Nah, sekarang nih Mas, kalau ngomongin soal sosial media, ini kan peranannya penting banget terutama buat penyebaran informasi ya, karena di Facebook sendiri begitu kita masuk kan udah ada di paling atas itu ya informasi mengenai, misalnya sekarang yang lagi happening itu kan memang COVID gitu. Dan ini kan nggak cuma di Indonesia aja, tapi juga seluruh dunia ya sepertinya merasakan pandemi ini gitu. Jadi uh, kita nggak tahu harus bergantung kemana, kecuali yang kita pegang sehari-hari di handphone, sosial media terutama seperti Facebook. Facebook sendiri kan usernya paling besar se-Indonesia gitu ya. Jadi mau nggak mau kan pasti punya impact yang luar biasa juga. Nah, di sini Ya. aku pengen nanya nih Mas, peran Facebook gimana sih menanggapi adanya pandemik COVID-19 ini? Ya, sebenarnya tadi kalau misalnya tadi saya cerita sebelumnya, saya itu udah mulai kerja di rumah itu Mm-mm. udah mungkin 1,5 bulan, tapi ternyata saya dan tim saya itu justru sekarang lagi sangat sibuk-sibuknya kerja working from home gitu ya. Oke. Kerjaannya kita sangat banyak, terutama karena Facebook itu sebagai platform yang digunakan secara masif bukan hanya di dunia, tapi terutama di Indonesia. Kita Yep. tuh ingin memastikan informasi yang ada di atas platformnya kami, dan kalau saya bilang itu platformnya kami itu di Instagram juga dan tentu di WhatsApp juga ya, kita ingin memastikan informasi-informasi itu cukup akurat ya, Oke. karena yang tadi Kevin sudah sampaikan sebelumnya, platform kita ini menjadi apa ya, tempat untuk teman-teman itu mencari informasi ya. Nah, Benar. memang ini tantangan terbesar yang tadi Kevin sudah jelaskan, misalnya contohnya yang quick promo yang misal ditemukan di atas newsfeed itu ada salah Ya. satu caranya juga. Tapi lebih banyak lagi ya yang kita gunakan ya. Kalau misalnya Kevin dan teman-teman itu misalnya ketik corona virus atau COVID-19 di Ya. search tab-nya Facebook, itu yang akan Ya. muncul daripada ada bukan ribuan lagi, mungkin jutaan informasi Jutaan. yang Ya. seliweran, yang paling atas
dipaparkan itu adalah informasi yang legitimate, informasi yang official yang keluar dari misalnya gugus tugas COVID-19 dari Indonesia atau tadi sebelumnya Kementerian Kesehatan. Nah, upayanya itu masih banyak lagi dari saya dengan senang hati bisa ceritain, tapi itu kurang lebih seperti itu. Tapi tujuan utamanya sih ingin memastikan ya teman-teman yang menggunakan platform kami itu bisa mendapatkan informasi yang legitimate lah, informasi yang akurat dan informasi yang bisa berguna untuk kita semua, untuk masyarakat luas. Bener, wah ini luar biasa banget yang dilakukan sama Facebook karena aku sendiri pun baru tahu. Jadi search Facebook yang ada di atas itu ya? Yes. Oke, soalnya kita biasanya pakai itu buat nge-search mantan doang sama stalking. Ternyata sekarang sekarang bisa buat sumber informasi juga loh. Itu mungkin buat teman-teman yang nonton juga bisa mulai dicoba ya, ketik mungkin informasi corona. Kalau mantannya namanya corona, mungkin yang muncul bukan nama orangnya gitu, mungkin informasi dari COVID-19 juga sih ya. Informasinya justru oke. Tapi berarti apapun informasi yang ada di situ yang ditampilkan sama Facebook itu legit ya? Maksudnya kita bisa jadikan acuan gitu ya? Bisa, karena itu sebenarnya itu informasi yang sudah legitimate, yang sudah akurat dari pemerintah. Kembali lagi, karena kita sekarang tuh menjalin kerjasama dengan badan-badan atau instansi-instansi pemerintah yang mereka memegang data-data yang akurat. Jadi kita memang rely untuk mereka untuk memaparkan informasi tersebut. Kita bagaikan apa ya? Mungkin pipanya lah untuk yang menyalurkan informasi itu ke masyarakat luas. Benar, karena emang kalau ngomongin Facebook, gede banget linknya ya. Jadi semua orang, ibaratnya kita bekerja sama dengan Facebook, bisa bekerja sama seluruh Indonesia gitu. Jangkauannya gede banget. Nah, kalau ngomongin tentang penyebaran informasi, tadi kan sudah jelas ya kalau misalnya di Facebook ini bekerja sama sehingga informasinya legit. Nah, ada nggak hal lain yang dilakukan sama Facebook untuk berpartisipasi dalam pandemik ini? Misalnya kerjasama sama organisasi atau apa, itu ada nggak sih, Mas? Untuk saat ini fokusnya kita itu sebagian besar tentu sama pemerintah ya, tentu dengan teman-teman di gugus tugas, teman-teman dari Kemenkes, teman-teman dari Kominfo, tapi kita juga banyak ya LSM yang kita juga bekerja sama dengan mereka untuk memastikan informasi-informasi yang disampaikan atau yang ada di atas platform kami itu informasi yang kredibel ya. Biasanya kita bekerja sama dengan mereka. Mereka bisa melapor kalau misalnya ada informasi yang kurang legitimate ya. Sebagai contoh nih gini, Facebook itu mengeluarkan kebijakan kalau kita tidak memperbolehkan iklan bermunculan di atas platformnya kami yang sifatnya itu memasarkan APD misalnya atau hand sanitizer ya dan hal-hal yang lain seperti itu ya. Nah, karena saking banyaknya informasi yang ada di platformnya kami, sangat tidak mungkin kita menyisir konten yang jumlahnya secara masif. Jadi kita harus bekerja sama dengan teman-teman, misalnya masyarakat luas, teman-teman di LSM, teman-teman di pemerintah juga, yang menggunakan channel-channel yang tersedia untuk mereka melapor ke kami. Ya, jadi kerjasamanya tuh beragam gitu ya. Tapi kembali lagi, kalau misalnya channel informasi kita kembalikan untuk kerjasama dengan pemerintah. Oke, mengerti. Nah, kalau dari sisi kita, user-user, orang-orang biasa, masyarakat gitu, misalnya kita melihat ada berita-berita yang mungkin, ya sorry to say, mungkin lebih ke menyebarkan, ya nggak benar dan segala macam, kita bisa nggak sih lapor? Of course. Yang menarik itu, ini mungkin saya sedikit sharing ya, banyak teman-teman saya yang aktif menggunakan Facebook bertahun-tahun, mereka itu kadang-kadang juga tidak sadar kalau misalnya setiap konten yang ada di platformnya Facebook itu atau Instagram itu bisa dilaporkan ya. Mau itu bentuknya teks, mau itu bentuknya video, mau itu bentuknya apalagi ya gambar, itu bisa dilaporkan. Ada titik 3 yang di atas, itu bisa diklik, nanti itu ada drop down menunya, nanti kita bisa select dan kita bisa lapor berdasarkan ada drop down menunya. Itu yang pertama. Tentu teman-teman yang ada di Indonesia bisa melapor juga konten-konten yang mungkin kurang benar itu ke Kominfo dan yang lain-lain. Nah, mungkin saya tambahin juga ini khususnya untuk WhatsApp. Nanti mungkin saya bisa share nomor teleponnya di akhir call ini. Kita juga berapa minggu yang lalu kita baru meluncurkan chatbot juga. Chatbot yang lain di atasnya WhatsApp yang kita sekarang jalankan dengan teman-teman di Kominfo dan teman-teman di gugus tugas. Intinya sih
mungkin saya jelasin dikit ya, kalau mungkin Ya, untuk teman-teman yang nggak ngerti chatbot itu apa. Chatbot itu adalah aplikasi yang bisa menjawab secara otomatis. ya, Jadi mesin itu penjawab gitulah ya. ya, jadi adanya di atas platform WhatsApp untuk saat ini. Jadi kalau misalnya saya ingin mencari informasi lebih lanjut, um, jumlah masyarakat Indonesia yang sudah terinfeksi per hari ini, yang sudah sembuh, itu jumlahnya berapa? Itu nanti akan dipaparkan secara otomatis. Rumah sakit rujukan terdekat di rumah saya, dekat rumah saya, itu di mana saja. Jadi Ya. kembali lagi, tujuannya itu adalah bagaimana kita bisa menyampaikan informasi yang bukan hanya akurat, tapi secepat mungkin ke masyarakat yang sangat membutuhkannya. Nah, itu bagus banget tuh. Kalau emang udah Iya, cepet informasinya, terus juga akurat. Karena iya. WhatsApp grup nih berbahaya juga buat ibu-ibu ya. Ibu-ibu dia, ibu-ibu dia kadang-kadang share terus kemudian dari temennya terus bergosip segala macam. Jadi informasinya mungkin bisa melenceng. Tapi dengan adanya fitur ini, Iya, harapannya yang di-share sama para ibu-ibu, termasuk ibu saya gitu, lebih akurat dan lebih tepat iya, gitu. iya. Nah, Betul, betul. tadi kan kita ngomongin tentang work from home, terus orang Ya. juga sudah di rumah aja ini lebih dari 1 bulan. Mereka Mhm, mostly pakai sosial media. Nah, kalau Mas mhm. lihat dari Facebook, Instagram gitu, ada perubahan behavior nggak sih Mas orang-orang ini dalam pakai sosmed? Apa sekarang lebih apa ya Hmm, bilangnya, lebih ya, usage time-nya lebih besar menarik lagi? tuh pertanyaannya. Ya, Iya, ya, menarik pertanyaan. Karena jujur untuk angka di Indonesia datanya kita belum ada ya yang ya, spesifik ya. Karena biasanya itu kita tidak mengumpulkan data on the country level ya. Jadi ya, kita melihat agregat ya. Tentu kalau misalnya trennya itu sekarang kita sekarang sudah bergeser kerja belajar beribadah dari rumah banyak peningkatan penggunaan internet ya dan ya, ini saya rasa ini tantangan terbesarnya bukan hanya untuk platform seperti kita tapi ya, penyedia infrastruktur dan pemerintah juga yang menyediakan layanan ini ya. benar. Saya memberikan contoh misalnya ada apa penelitian yang sudah sempat dikeluarkan ya waktu itu dikeluarkan dan ini sudah available secara publik itu Ya, di Italia ya kan Italia itu salah satu negara yang menjalankan lockdown pertama ya. ya benar. Uh, di studi tersebut dan ini studi apa Facebook yang sudah dipublikasikan penggunaan video call itu naik 5 kali lipat di sana ya. Nah, saya nggak punya angkanya untuk Indonesia seperti apa, Ya, tapi sekarang ya pasti digunakan jauh lebih lebih meningkat lagi. lebih meningkat lagi. Ya, terutama kan ya sekarang ya tadi yang kembali saya sampaikan, semua orang ini sekarang sudah bergeser ke rumah, but at the same time kita harus tetap beraktivitas, kita harus Ya, tetap bersosialisasi, ya kan? ya, Bayangkan kalau misalnya ini semua ini terjadinya 15 tahun, 20 tahun yang lalu yang kita belum punya internet, kita belum ada Facebook, belum ada Instagram, belum ada WhatsApp, saya rasa saya bisa gila sendiri sih di rumah ya. ya, Dan betul. mungkin ekonomi dan kehidupan saya bisa mati suri itu. Betul. Memang Ya. ya eh Dan ini mungkin Kevin nggak bisa main online gaming tuh. ya nggak bisa main online gaming juga. Ini memang gimana ya kejadian ini tuh ada kebingungan juga karena belum pernah ada yang mengalami ini gitu. Tapi kita sama-sama belajar dari sini. Nah, sekarang ngomongin tentang sosial media terus sebagai sumber informasi juga. Ini kan sekarang bisa dibilang informasi itu bukan lagi dicari, tapi kita justru memilah informasi mana yang kita perlu dan informasi mana yang kita nggak perlu gitu. Karena kalau terlalu banyak nyerap informasi, kadang-kadang kita justru jadi takut sendiri, mungkin jadi Ya. panik sendiri akan sesuatu yang sebetulnya mungkin fine-fine saja gitu maksudnya. Nah, gimana sih dari pihak Facebook? Apakah mungkin ada inovasi untuk membantu dalam hal ini, atau mungkin kayak ada filternya yang dikasih sama Facebook? Seperti apa sih? Ya. Ada beberapa hal gitu yang mungkin yang bisa saya kasih gambaran gitu ya. Tadi Kevin bicara tentang kita punya kerjasama dengan pihak ketiga atau tidak ya. Uh, Tadi saya sempat menyebutkan partner-partner yang tadi Ya, yang LSM dan yang lain-lain yang saya lupa kasih jelaskan. Kita juga punya mitra yang kita sebut pengecek fakta pihak ketiga ya. Dan di oke. Indonesia kita sudah ada 6 pengecek fakta pihak ketiga dan mereka itu kayak teman-teman dari Tempo, Tirto, Kompas, pokoknya Mavindo, Masyarakat Anti Fitnah Indonesia dan yang lain-lain gitu ya. Dan apa yang mereka lakukan? Kalau misalnya ada misinformasi atau ada berita yang kurang akurat,
yang mereka lakukan itu akan mereka menganalisa berita tersebut ya. Oke. Mereka akan cari berita yang faktualnya seperti apa, dan kalau berita itu ditandai sebagai berita yang kurang benar, distribusi berita itu atau konten tersebut akan diturunkan sebanyak 80%. Jadi Kevin kalau nyari berita itu sangat sulit. Dan Kevin Oke. kalau menemukan berita tersebut, itu akan ada tulisannya, berita ini sudah ditandai sebagai berita yang kurang benar. Dan kalau Kevin ingin meneruskan atau forward URL konten tersebut, akan ada pop-up window yang menjelaskan, yakin, kurang lebih seperti itu ya, yakin Kevin Oke. ingin meneruskan berita ini karena berita ini sudah ditandai ya sebagai berita yang kurang benar. Itu dari sisi produk ya. Tapi tentu produk itu kan mempunyai limitasinya. Ya. Iya. Kita sebagai platform yang tadi digunakan secara masif, kita juga mempunyai tanggung jawab yang lebih untuk mengedukasi masyarakat luas untuk bagaimana menggunakan platform kita. Oke. Di Indonesia Facebook tuh sudah berjalan 3 tahunan ya, walaupun platformnya sudah digunakan belasan tahun, kita juga sudah aktif menjalankan program literasi digital. Ya. Oke. Kita per tahun ini kita sudah launching ada program yang bisa dicek di website, diketik aja Asah Digital Oke. Facebook. Itu adalah modul-modul untuk mengedukasi masyarakat luas bagaimana untuk menyikapi konten-konten yang kalau feelingnya kita itu kurang benar, itu apa yang kita harus lakukan. Ya. Oke. Kita bisa mengecek, menganalisa berita tersebut, mempertanyakan diri kita, ini benar nggak sih ini berita seperti ini? Kadang-kadang tuh Ya. kita sebagai user, kita tuh suka lupa ya. Kita Ya. melihat sesuatu dan secara refleks kita hanya sharing tanpa kita menganalisa berita-berita tersebut. Nah, Ya. program literasi digital kita itu mengasah kita untuk bagaimana kita bisa mengkurasi informasi, menganalisa informasi tersebut, dan kalau misalnya nggak kurang sreg untuk di-share, ya buat apa di-share, ya kan? Ya. Jadi kegiatan kita beragam lah, dari hulu sampai hilir lah, mungkin bisa dibilang seperti itu. Oke, jadi selama 3 tahun sudah ada literasi untuk mengedukasi masyarakat ya tentang Ya, penggunaan Facebook yang benar, kalau menghadapi hoax atau gitu seperti apa, itu kurang lebih udah dilakukan sama Facebook. Nah, betul. Facebook sendiri ada nggak sih cara ataupun mungkin apakah ada pop-up box atau apa yang mungkin bisa meningkatkan kesadaran publik nih tentang informasi yang benar, atau misalnya mungkin Facebook juga membantu menginformasikan, ayo jangan lupa pakai masker atau mungkin cuci tangan, itu ada yang dilakukan nggak? Ya, untuk saat ini sih informasinya yang kami sediakan itu kembali lagi itu rujukannya harus kembali ke informasi yang disampaikan oleh pemerintah gitu ya. Yang kami sadari, kami ini kan platform sosial media, kita jujur we're not expert in health, Ya. dan alangkah baiknya kalau misalnya informasi-informasi tersebut kami kembalikan ke pemerintah. Tapi kita juga mempunyai tanggung jawab. Nah, ini kembali lagi yang tadi komitmen kami untuk memastikan informasi-informasi yang disampaikan atau informasi-informasi yang ada di platform kami, kita sebisa mungkin mengkurasinya untuk menjadi informasi yang sangat akurat. Ya. Saya Oke. memberikan, saya kasih example gitu ya. Ya. Banyak informasi-informasi yang berseliweran juga dulu waktu kita awal-awal menangani COVID. Sekarang sih alhamdulillah udah mulai kosong ya. Sudah mulai dikit. Tapi informasinya sebenarnya kayak misalnya minum deterjen itu bisa menyembuhkan dari corona. Ini adalah informasi yang menurut saya ya sangat membahayakan. Bayangkan kalau misalnya Berbahaya banget. ada anak kecil yang Ya. membaca ini, yang menggunakan platform kita dan dia minum deterjen, like laundry deterjen, itu kan itu sangat Ya. membahayakan. So informasi-informasi seperti itu mulai kita kikis, mulai kita hilangkan demi untuk memastikan informasi yang legitimate, informasi yang kredibel itu bisa datang dari sumbernya, which is pemerintah. Oke. Wah, itu luar biasa sih. Jadi memang filternya juga ibaratnya diperketat lagi gitu ya. Ya. Ya, ya. Wah, luar biasa. Nah, ngomongin tentang COVID-19 gitu. Facebook sebagai sosial media berskala global, dan sekarang udah jadi jaringan yang gede banget, ada Instagram, ada WhatsApp dan segala macamnya. Ada nggak sih yang diberikan atau bantuan yang diberikan oleh Facebook kepada dunia atau ke Indonesia gitu? Ada nggak, Mas? Ada beberapa gitu ya. Contohnya kita gini, yang bukan menarik ya, yang sangat
kami sesali atau cukup menyedihkan tentang pandemik ini kan spillover effect-nya itu bukan hanya orang-orang yang kena Yang dampaknya terdampak. atau yang kena dampak langsung dari COVID ya atau keluarga, tapi ekonomi itu sudah mulai berhenti dan macam-macam ya. Ya, Apa yang kita lakukan secara global ya banyak sekali komunitas UKM yang ada di atas platformnya kami yang mereka aktif menggunakan platform kami untuk berbisnis ya. Dan ya, kami sadari itu betul ya. Yang akan kita lakukan dulu sebelum adanya COVID, kita sering memberikan pelatihan-pelatihan untuk mereka. Kita ketemu face to face, kita traveling ke pelosok-pelosok Indonesia, Indonesia bagian timur yang datang itu berjam-jam untuk kita memberikan pelatihan bagaimana UKM-UKM yang tadinya itu adanya konvensional, ya, mereka bisa berpindah ke digital. ya, Tapi sekarang dengan adanya COVID, kita kan sudah mulai dibatasi pergerakannya kita. Ya ya, sekarang aja saya belum keluar rumah aja hampir sebulan lebih gitu ya. benar. Nah, apa yang kita lakukan ya kita kita akan menggeser semua pelatihan-pelatihan itu ke ranah virtual ya dan Oke, kita akan mulai menelusuri itu yang pertama. Yang kedua, kita juga sadar banyak UKM-UKM ini yang kena dampak. Kurang lebih 3 minggu atau 1 bulan yang lalu Facebook Global sudah mengumumkan juga kalau kita akan berkontribusi atau kita memberikan grant atau untuk teman-teman di UKM ya, yang membutuhkan. Indonesia itu terpilih yang sebagai salah satu negara yang ya, nanti bisa mendapatkan fasilitas cash grant ini. Nah, oke, tapi informasi lebih lanjutnya tentu akan kita jelaskan di waktu yang dekat ya. Kita hanya oke, sekarang lagi memformulasikan caranya sampai lapangan itu seperti apa. oke. Jadi kegiatannya itu cukup banyak ya, tapi memang yang kita fokuskan itu ya untuk bagaimana kita bisa membantu mendorong roda ekonomi itu bisa berjalan semestinya. Oke. Itu aku setuju karena memang banyak banget orang yang berbisnis dan juga sukses. Aku pernah dengar, pernah ketemu orangnya kalau nggak salah, dia ini sukses berbisnis skincare kalau nggak salah lewat Facebook dan jadi besar banget. Katanya sekarang udah ada di beberapa negara itu Wow. karena dia mau mulai bisnis dari Facebook. Jadi online-nya platformnya itu Facebook. Jadi memang memang proven ya. Dan Ya, senang banget bisa dengar bahwa ternyata Facebook sendiri mensupport dengan ada cash grant tadi ya. yes. Nah, mungkin ini aja kita udah ngobrol hampir setengah jam nih, Mas. Mungkin Udah ada nggak terasa. pesan terakhir nggak mungkin buat buat teman-teman yang lagi nonton atau mereka yang merasa mungkin udah bosen work from home, mungkin bisa dikasih tahu fitur-fitur Facebook, mungkin mau sambil main-main game atau apa, mungkin silahkan dari Facebook mau kasih pesan-pesan apa gitu sebagai as a friend gitu. Oh, of course. Oke, mungkin kalau pertama ya, tentu kalau misalnya banyak informasi yang berseliweran mengenai corona atau COVID gitu ya, pastikan informasi yang kalian lihat atau yang kalian ingin serap atau kalian yang ingin share, tolong gunakan critical thinking kalian untuk memastikan informasi tersebut itu informasi yang benar atau tidak. Banyak sekali sumber-sumber yang kredibel sekarang. Ada covid19.go.id, ada Ya, information hub di Facebook dan yang lain-lain. Itu bisa menjadi point of reference teman-teman untuk bergeser ke sana untuk memastikan informasi-informasi yang kalian terima itu adalah informasi yang legitimate. Itu yang dari sisi COVID-nya. Tapi sebagian besar dari kita itu kan juga menggunakan Facebook, Instagram, dan WhatsApp itu untuk memastikan diri kita itu bisa selalu terkoneksi dengan teman-teman, terkoneksi. keluarga, atau siapapun lah Ya, yang ada di luar sana gitu ya. Salah satu tips dari saya, please gunakan platform kami untuk mengasah skill-skill baru ya. Dan jangan batasi. Contohnya Kevin menggunakan sosial media, menggunakan Facebook untuk gaming. So use it ya, for something that is very positive ya. ya, ya, Contohnya nih, saya mau curhat dikit nih ya. Saya ya, ya. doyan masak ya. One Heeh. of the things yang saya lakukan selama kejadian COVID ini, kan saya juga cukup ada waktu yang berlebihan juga ya sekarang ya. Ya. Saya mulai belajar video editing dan lain-lain untuk mungkin sharing resep-resep saya ke teman-teman. So, finding those things, finding those new skills, saya rasa itu sangat penting untuk kita, bukan hanya untuk kita remain sane, tapi untuk memastikan kita bisa bersama-sama sharing the positivity in the midst of all of this madness lah. Oke, iya, iya, benar. Jadi ini sekarang Mas Ruben udah belajar video editing. Ntar lagi mau live streaming di
Facebook masak kali ya, bisa-bisa setelah pandemi ini ya. Banting Tunggu jam setir gitu jadi mainnya aja. kreator. Oke, kalau gitu thank you loh Mas Ruben udah nemenin Ya, ngobrol-ngobrol. ya. Jadi sekarang clear banget informasinya bahwa ternyata Facebook juga memberikan support yang segitu besarnya buat Indonesia, terutama dalam penyebaran informasi ya, memastikan bahwa yang tersebar, yang beredar di internet ini adalah informasi yang legit dan bisa Ya. dipercaya untuk dijadikan acuan juga sama masyarakat semua gitu. Dan mungkin terakhir, aku pengen nutup sesi ini dengan ngingetin lagi teman-teman, tetap semangat, tetap sehat yang paling penting. Sekarang ini baru pernah dalam hidup kita mengerti bahwa cuci tangan mampu menyelamatkan dunia. Ini juga kita baru ngerti bahwa kita dengan rebahan, kita adalah pahlawan. Jadi selamat buat para pahlawan yang sudah berjuang. Terima kasih. Jangan lupa cuci tangan, jaga kesehatan, jaga kebersihan, dan pastikan do social or physical distancing. Mudah-mudahan sama-sama kita berdoa biar pandemi ini cepat berlalu dan kita bisa kembali Amin. lagi ke kondisi yang normal dan mungkin bisa komentar-komentar juga di sini setelah pandeminya selesai kalian mau ngapain gitu ya. Buat yang nikah terhambat, tunangan terhambat nggak apa-apa. Jodoh nggak akan kemana bro. Oke, mungkin itu aja sesi kali ini. Thank you so much buat yang udah nonton. We'll see you again next time. Thank you, Bye. Ken. Thank you. Thank you Mas Ruben.